Hai pembelajar, selamat bergabung kembali dalam akun YouTube Herlina Channel. Video pembelajaran kali ini berkaitan dengan mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian dengan pembahasan materi mengenai prosedur izin perceraian, laporan perceraian, dan pembagian gaji. Prosedur izin perceraian bagi pegawai negeri sipil antara lain: yang pertama, mengajukan permintaan secara tertulis. Yang kedua, dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian. Yang ketiga, permintaan izin tersebut diajukan kepada pejabat yang berwenang. Yang keempat, pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut. Yang kelima, pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PNS yang bersangkutan. Yang keenam, apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri atau suami dari PNS yang bersangkutan atau juga bisa dari pihak lain. Yang ketujuh, pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan. Jika berkedudukan sebagai penggugat, dokumen permohonan izin tertulis untuk melakukan perceraian antara lain: yang pertama, surat permohonan izin perceraian; yang kedua, surat bukti salah satu atau lebih alasan perceraian; yang ketiga, fotokopi sah kartu pegawai; yang keempat, fotokopi sah surat atau akta nikah. Jika berkedudukan sebagai tergugat, dokumen permohonan surat keterangan untuk melakukan perceraian antara lain: yang pertama, surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian; yang kedua, fotokopi sah kartu pegawai; yang ketiga, fotokopi sah surat atau akta nikah; yang keempat, fotokopi sah panggilan dari pengadilan agama; yang kelima, fotokopi sah berkas gugatan perceraian; dan yang keenam adalah surat bukti alasan perceraian. Laporan perceraian. PNS yang telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian, apabila ia telah melakukan perceraian itu, maka ia wajib melaporkannya kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hierarki selambat-lambatnya 1 bulan terhitung mulai tanggal perceraian itu. Dokumen yang perlu dilampirkan dalam persyaratan laporan perceraian ialah: yang pertama, laporan perceraian; yang kedua, fotokopi akta cerai; yang ketiga, fotokopi putusan cerai dari pengadilan; yang keempat, fotokopi izin cerai dari bupati; dan yang kelima, fotokopi akta nikah. Berikutnya pembagian gaji. Apabila anak mengikuti mantan istri, maka pembagian gajinya ialah: sepertiga gaji untuk PNS pria, sepertiga gaji untuk mantan istri, dan sepertiga gaji untuk anak yang diterimakan kepada mantan istrinya. Apabila anak mengikuti PNS pria, maka pembagian gajinya ialah: sepertiga gaji untuk PNS pria, sepertiga gaji untuk mantan istrinya, dan sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada PNS pria. Apabila sebagian anak mengikuti PNS pria dan sebagian lagi mengikuti mantan istri, maka sepertiga gaji yang menjadi hak anak dibagi jumlah anak. Sedangkan apabila dalam perkawinan tidak menghasilkan anak, maka gajinya dibagi 2, yaitu setengah untuk PNS pria dan setengahnya lagi untuk mantan istrinya. PNS pria wajib menyerahkan sebagian gaji apabila: yang pertama, PNS pria yang menggugat tetapi dilatar belakangi perbuatan negatif suami; yang kedua, istri yang menggugat tetapi dilatar belakangi perbuatan negatif suami. Sedangkan PNS pria tidak wajib menyerahkan sebagian gaji apabila: yang pertama, PNS pria yang menggugat tetapi dilatar belakangi perbuatan negatif istri; yang kedua, istri yang menggugat tetapi dilatar belakangi perbuatan negatif istri.
Yang perlu kalian ketahui, perbuatan negatif itu adalah perbuatan-perbuatan yang menjadikan alasan perceraian. Contohnya adalah kekerasan dalam rumah tangga, mabuk, berzina, ataupun yang lainnya. Pengertian gaji sendiri adalah seluruh penghasilan yang diterima selaku PNS dan tidak terbatas pada besaran gaji pada saat perceraian. Mantan istri tidak berhak lagi menerima bagian gaji tersebut apabila telah menikah lagi. PNS pria yang menolak pembagian gaji dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dan bendaharawan dapat menyerahkan bagian gaji yang menjadi hak mantan istri. Sekian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wahai pembelajar, jangan lupa kunjungi video pembelajaran lainnya di akun YouTube Herlina Channel. Tetap semangat dan jangan pantang menyerah.